Mazmur 1. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Mazmur 2. Raja yang diurapi Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya, dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya." Mazmur 3. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Mazmur 4. Doa pada malam hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya,
Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar, dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka, ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Mazmur 5. Doa pada pagi hari. Untuk pemimpin biduan, dengan permainan suling, Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamu-lah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagi-Mu, dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat tak akan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan mata-Mu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumah-Mu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu karena seteruku. Ratakanlah jalan-Mu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu, seperti perisai. Mazmur 6. Doa dalam pergumulan. Untuk pemimpin biduan, dengan permainan kecapi, menurut lagu yang ke-8, Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula, Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku. Dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku.
Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Mazmur 7. Allah, Hakim yang adil. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kush, orang Benyamin itu. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu. Berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku, ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau, dan bertakhtalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku, Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Perisai bagiku adalah Allah, yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah Hakim yang adil, dan Allah yang murka setiap saat. Sungguh, kembali Ia mengasah pedangnya, melentur busurnya dan membidik. Terhadap dirinya Ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan dan membuat anak panahnya menjadi menyala. Sesungguhnya, orang itu hamil dengan kejahatan. Ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ia membuat lobang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Mazmur 8. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu, segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Mazmur 9. Allah, pelindung orang-orang saleh. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Mutlaben,
Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh, dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas takhta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Dia yang membalas penumpahan darah, ingat kepada orang yang tertindas. Teriak mereka tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku, ya Tuhan, lihatlah sengsaraku. Disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku, ya Engkau, yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut, supaya aku menceritakan segala perbuatan-Mu yang terpuji, dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion, karena keselamatan yang daripada-Mu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya, kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati, ya segala bangsa yang melupakan Allah. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan. Bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu. Biarlah mereka menjadi takut, ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Mazmur 10. Mengapa Engkau berdiri jauh-jauh, ya Tuhan, dan menyembunyikan diri-Mu dalam waktu-waktu kesesakan? Karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Tindakan-tindakannya selalu berhasil. Hukum-hukum-Mu tinggi sekali, jauh dari Dia. Ia menganggap remeh semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, aku takkan goyang, aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk. Di tempat yang tersembunyi ia membunuh orang yang tak bersalah. Matanya mengintip orang yang lemah. Ia mengendap di tempat yang tersembunyi seperti singa di dalam semak-semak. Ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya. Ia membungkuk dan meniarap,
Lalu orang-orang lemah jatuh ke dalam cakarnya yang kuat. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya, ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tangan-Mu, janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Mengapa orang fasik menista Allah sambil berkata dalam hatinya, Engkau tidak menuntut? Engkau memang melihatnya, sebab Engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya Engkau mengambilnya ke dalam tangan-Mu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim Engkau menjadi penolong. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat, tuntutlah kefasikannya sampai Engkau tidak menemuinya lagi. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Keinginan orang-orang yang tertindas telah Kau dengarkan, ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telinga-Mu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Mazmur 11. Tuhan, tempat perlindungan. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab, lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur, untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan, tahtanya di surga, matanya mengamat-amati. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil, dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Mazmur 12. Doa minta tolong terhadap orang yang curang. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu yang ke-8, Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang, bibir kami menyokong kami, siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan, yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Mazmur 13. Doa kepercayaan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan, Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku?
dan bersedih hati sepanjang hari. Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Mazmur 14. Kebebalan manusia. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga, kepada anak-anak manusia untuk melihat, apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Mazmur 15. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Mazmur 16. Bahagia orang saleh. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu, hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak.
bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Mazmur 17. Diburu dengan tak bersalah. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku, dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila Engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka Engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang Engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejak-Mu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu, karena Engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya Engkau, yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan, mereka membual, mereka mengikuti langkah-langkahku, mereka sekarang mengerumuni aku. Mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku ke bumi. Rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam, seperti singa muda yang mengendap di tempat yang tersembunyi. Bangunlah Tuhan, hadapilah mereka, rebahkanlah mereka, luputkanlah aku dengan pedang-Mu daripada orang fasik. Luputkanlah aku, ya Tuhan, dengan tangan-Mu dari orang-orang dunia ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang Engkau simpan, sehingga anak-anak mereka menjadi puas, dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Tetapi aku, dalam kebenaran, akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Mazmur 18. Nyanyian syukur Daud. Untuk pemimpin biduan, dari hamba Tuhan, yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan, pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Lalu goyang dan goncanglah bumi,
dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang oleh karena menyala-nyala murkanya. Asap membubung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ia menekukkan langit, lalu turun. Kekelaman ada di bawah kakinya. Ia mengendarai kerub, lalu terbang dan melayang di atas sayap angin. Ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi persembunyiannya. Ia menjadi pondoknya, air hujan yang gelap, awan yang tebal. Karena sinar di hadapannya, hilanglah awan-awannya bersama hujan es dan bara api. Maka Tuhan mengguntur di langit, Yang Maha Tinggi memperdengarkan suaranya. Dilepaskannya panah-panahnya, sehingga diserakkannya mereka. Kilat bertubi-tubi, sehingga dikacaukannya mereka. Lalu, kelihatanlah dasar-dasar lautan, dan tersingkaplah alas-alas dunia, karena hardik-Mu ya Tuhan, karena hembusan nafas dari hidung-Mu. Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah, dan dari orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku, karena Ia berkenan kepadaku. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku, sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukum-Nya kuperhatikan, dan ketetapan-Nya tidaklah kujauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapan-Nya, dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu, Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, Engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, Engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, Engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, Engkau berlaku belat-belit. Karena Engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas, tetapi orang yang memandang dengan congkak, Kau rendahkan. Karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Adapun Allah, jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah, Dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu. Tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Aku mengejar musuhku sampai ku tangkap mereka, dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Aku meremukkan mereka, sehingga mereka tidak dapat bangkit lagi. Mereka rebah di bawah kakiku. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku.
Kau buat musuhku lari daripadaku, dan orang-orang yang membenci aku, kubinasakan. Mereka berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Tuhan, tetapi Ia tidak menjawab mereka. Aku menggiling mereka halus-halus seperti debu di depan angin, mencampakkan mereka seperti lumpur di jalan. Engkau meluputkan aku dari perbantahan rakyat. Engkau mengangkat aku menjadi kepala atas bangsa-bangsa. Bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku. Baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Orang-orang asing tunduk menjilat aku. Orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, yang telah meluputkan aku daripada musuhku. Bahkan, Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelaliman. Sebab itu, aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud, dan kepada anak cucunya untuk selamanya. Mazmur 19. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Mazmur 20. Doa mohon kemenangan bagi Raja. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau.
Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Mazmur 21. Nyanyian syukur karena kemenangan Raja. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, karena kuasa-Mulah Raja bersukacita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripadamu. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak kau tolak. Sebab engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup dimintanya daripadamu. Engkau memberikannya kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripadamu. Keagungan dan semarak telah kau karuniakan kepadanya. Ya, engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapanmu. Sebab Raja percaya kepada Tuhan, dan karena kasih setia yang maha tinggi, ia tidak goyang. Tanganmu akan menjangkau semua musuhmu. Tangan kananmu akan menjangkau orang-orang yang membenci engkau. Engkau akan membuat mereka seperti perapian yang menyala-nyala pada waktu engkau menampakkan diri, ya Tuhan. Murka Tuhan akan menelan mereka, dan api akan memakan mereka. Keturunan mereka akan kau binasakan dari muka bumi, dan anak cucu mereka dari antara anak-anak manusia. Apabila mereka hendak mendatangkan malapetaka atasmu, merancangkan tipu muslihat, mereka tidak berdaya. Ya, engkau akan membuat mereka melarikan diri. Dengan tali busurmu, engkau membidik muka mereka. Bangkitlah ya Tuhan, di dalam kuasa-Mu. Kami mau menyanyikan dan memazmurkan keperkasaanmu. Mazmur 22. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu, nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan,
biarlah Dia yang meluputkannya, biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu, aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat, dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangakkan mulutnya terhadap aku, seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air, aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Dan dalam debu maut, Kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku. Gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang, dan nyawaku dari cengkeraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia, dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Iya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Mazmur 23. Tuhan, gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.
Mazmur 24. Kedatangan Raja Kemuliaan dalam Bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu, Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Mazmur 25. Doa mohon ampun dan perlindungan. Dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku, dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala
kesesakannya. Mazmur 26. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama orang-orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku, dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Mazmur 27. Aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini: diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya, aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Mazmur 28. Tuhan perisaiku. Dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika Engkau tetap membisu terhadap aku,
aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya, Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Mazmur 29. Kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Mazmur 30. Nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Mazmur, nyanyian untuk pentabisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan, aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan, dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap, telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari.
Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan, Allahku, untuk selama-lamanya, aku mau menyanyikan syukur bagimu. Mazmur 31. Aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setia-Mu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku, aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Biarlah bibir dusta menjadi keluh, yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setia-Nya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan mata-Mu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Mazmur 32.
kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya, pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan, Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Mazmur 33. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya, segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari surga. Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Mazmur 34. Dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud,
pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri, dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Mazmur 35. Doa minta tolong terhadap musuh. Dari Daud. Berbantahlah Tuhan melawan orang yang berbantah dengan aku. Berperanglah melawan orang yang berperang melawan aku. Peganglah perisai dan utar-utar, bangunlah menolong aku. Cabutlah tombak dan kapak menghadapi orang-orang yang mengejar aku. Katakanlah kepada jiwaku, akulah keselamatanmu. Biarlah mendapat malu dan kena noda orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan tersipu-sipu orang-orang yang merancang kecelakaanku. Biarlah mereka seperti sekam di bawah angin, didorong malaikat Tuhan. Biarlah jalan mereka gelap dan licin, dan malaikat Tuhan mengejar mereka. Karena tanpa alasan mereka memasang jaring terhadap aku. Tanpa alasan mereka menggali pelubang untuk nyawaku. Biarlah kebinasaan mendatangi dia dengan tidak disangka-sangka. Jerat yang dipasangnya, biarlah menangkap dia sendiri. Biarlah ia jatuh dan musnah. Tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan. Aku girang karena keselamatan daripadanya. Segala tulangku berkata, ya Tuhan, siapakah yang seperti Engkau, yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya, orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampasi dia. Saksi-saksi yang gemar kekerasan bangkit berdiri. Apa yang tidak ku ketahui, itulah yang mereka tuntut daripadaku. Mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan. Perasaan bulus mencekam aku. Tetapi aku ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dadaku.
Seolah-olah temanku atau saudarakulah yang sakit, demikianlah aku berlaku. Seperti orang yang berkeluh kesah karena kematian ibu, demikianlah aku tunduk dengan pakaian kabung. Tetapi ketika aku tersandung jatuh, bersukacitalah mereka dan berkerumun melawan aku. Orang-orang asing yang tidak kukenal menista aku dengan tidak henti-hentinya. Dengan fasik mereka mengolok-olok terus, menggertakkan giginya terhadap aku. Sampai berapa lama Tuhan, Engkau memandangi saja? Selamatkanlah jiwaku dari perusakan mereka, nyawaku dari singa-singa muda. Aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar. Di tengah-tengah rakyat yang banyak, aku mau memuji-muji Engkau. Janganlah sekali-kali bersukacita atas aku, orang-orang yang memusuhi aku tanpa sebab, atau mengedip-ngedipkan mata orang-orang yang membenci aku tanpa alasan. Karena mereka tidak membicarakan damai, dan terhadap orang-orang yang rukun di negeri, mereka merancangkan penipuan. Mereka membuka mulutnya lebar-lebar terhadap aku dan berkata, "Syukur, syukur, mata kami telah melihatnya." Engkau telah melihatnya Tuhan. Janganlah berdiam diri ya Tuhan. Janganlah jauh daripadaku. Terjagalah dan bangunlah membela hakku. Membela perkaraku ya Allahku dan Tuhanku. Hakimilah aku sesuai dengan keadilan-Mu ya Tuhan Allahku, supaya mereka jangan bersukacita atasku. Janganlah mereka berkata dalam hatinya, "Syukur, itulah keinginan kami." Dan janganlah mereka berkata, "Kami telah menelannya." Biarlah bersama-sama mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang bersukacita atas kemalanganku. Biarlah berpakaian malu dan noda orang-orang yang membesarkan dirinya terhadap aku. Biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, "Tuhan itu besar, Dia menginginkan keselamatan hamba-Nya." Dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilan-Mu, memuji-muji Engkau sepanjang hari. Mazmur 36. Kefasikan orang berdosa dan kasih setia Allah, untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, dari Daud. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu, sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku, dan tangan orang fasik mengusir aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Mazmur 37. Kebahagiaan orang fasik semu. Dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri
dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan menertawakan orang fasik itu sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri, dan busur mereka akan dipatahkan. Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput. Mereka habis lenyap bagaikan asap. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat, dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutlah jalannya. Maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan,
Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Mazmur 38. Doa pada waktu sakit. Mazmur Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam geram-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murka-Mu. Sebab anak panah-Mu menembus aku, tangan-Mu telah turun menimpa aku. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarah-Mu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku. Semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Luka-lukaku berbau busuk, bernanah oleh karena kebodohanku. Aku terbungkuk-bungkuk saat tertunduk. Sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita. Sebab pinggangku penuh radang, tidak ada yang sehat pada dagingku. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degap-degup jantungku. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang, dan cahaya mataku pun lenyap daripadaku. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisih karena penyakitku, dan sanak saudaraku menjauh. Orang-orang yang ingin mencabut nyawaku memasang jerat. Orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku memikirkan kehancuran dan merancangkan tipu daya sepanjang hari. Tetapi aku ini seperti orang tuli. Aku tidak mendengar, seperti orang bisu yang tidak membuka mulutnya. Ya, aku ini seperti orang yang tidak mendengar, yang tak ada bantahan dalam mulutnya. Sebab kepadamu ya Tuhan, aku berharap. Engkaulah yang akan menjawab ya Tuhan Allahku. Pikirku, asal mereka jangan beria-ria karena aku. Jangan membesarkan diri terhadap aku apabila kakiku goyah. Sebab aku mulai jatuh karena tersandung, dan aku selalu dirundung kesakitan. Ya, aku mengaku kesalahanku. Aku cemas karena dosaku. Orang-orang yang memusuhi aku besar jumlahnya. Banyaklah orang-orang yang membenci aku tanpa sebab. Mereka membalas yang jahat kepadaku, ganti yang baik. Mereka memusuhi aku karena aku mengejar yang baik. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku. Janganlah jauh daripadaku. Segeralah menolong aku ya Tuhan, keselamatanku. Mazmur 39. Doa minta tolong untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun, Mazmur Daud. Pikirku, aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang, selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik. Tetapi penderitaanku makin berat. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api ketika aku berkeluh kesah. Aku berbicara dengan lidahku, ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh, hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Dan sekarang, apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Jangan jadikan aku celaan orang bebal. Aku keluh, tidak kubuka mulutku, sebab Engkau sendirilah yang bertindak. Hindarkanlah aku daripada pukulan-Mu,
aku remuk karena serangan tangan-Mu. Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya dan menghancurkan keelokannya sama seperti gegat. Sesungguhnya setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku. Sebab aku menumpang padamu, aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Alihkanlah pandangan-Mu daripadaku, supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Mazmur 40. Syukur dan doa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripada-Mu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan, untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku. Syukur, syukur. Biarlah bergembira dan bersuka cita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripada-Mu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Allahku. Janganlah berlambat. Mazmur 41. Doa minta penyembuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya, Kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau aku, kataku, Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku,
Bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Orang yang datang menjenguk berkata dusta, hatinya penuh kejahatan, lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring, tak akan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tetapi Engkau ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku. Maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian aku tahu bahwa Engkau berkenan kepadaku apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku. Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Ya, amin.